Jumpa lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan pengisian pada Xiaomi Redmi 4A ya. Jadi untuk permasalahan pengecasan atau pengisian di Xiaomi Redmi 4A itu bermacam-macam ya. Ada yang dicas tidak menambah, ada yang dicas malah berkurang, ada yang tidak bisa dicas sama sekali, dan ada di beberapa tipe handphone yang memang dicas HP-nya malah panas ya. Jadi untuk permasalahannya itu macam-macam ya. Di sini saya akan mengambil secara umum permasalahan yang terjadi pada Xiaomi Redmi 4A ini tentang pengecasan ya. Jadi secara umum pengecasan itu ada 4 komponen ya yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah di konektor baterai ya. Di konektor cas. Ini adalah papan bawah konektor cas dari Redmi 4A ya. Jadi teman-teman bukan tukang servis pun bisa langsung ganti di konektor casnya, karena ini cukup mudah ya. Di video saya ada beberapa cara penggantian konektor cas ya. Jadi sering sekali terjadi permasalahan tidak bisa mengecas itu di konektor cas ya, dan ini hampir semua tipe handphone itu seperti itu ya. Rata-rata di konektor casnya itu bermasalah, jadi bisa langsung diganti, harganya juga murah ya. Dan yang kedua adalah di fleksibel ya. Ini adalah fleksibel penghubung antara mesin atas dengan mesin bawah. Jadi ketika fleksibelnya ada yang putus, itu pasti tidak akan bisa mengecas sama sekali ya. Tetapi di HP-HP itu jarang sekali terjadi kerusakan pada fleksibel ya, jarang sekali terjadi. Dan yang ketiga adalah di baterai ya. Saya sering sekali menemukan permasalahan baterai yang tidak bisa dicas ya. Jadi teman-teman bisa coba ganti baterainya dulu kalau memang HP-nya tidak bisa dicas, karena memang sering sekali terjadi baterai yang sudah rusak ya, tidak bisa dicas sama sekali. Itu saya juga pernah buat videonya ya. Dan yang terakhir adalah di IC casnya ya. Dan ini IC cas Redmi 3 ya. Redmi 3 dan Redmi 4A itu untuk kodenya sama ya, di 358S2166. Ini adalah IC casnya. Dan untuk penggantian IC cas mungkin user tidak bisa ya, ini harus ada keahlian khusus, harus tukang servis yang menggantinya. Dan untuk langkah pertama untuk pengecekan handphone yang kerusakannya di pengecasan itu, gunakan multitester digital ya. Jadi cek di konektor baterai tegangan yang keluar dari konektor baterainya ya. Harusnya HP yang normal, HP yang permasalahannya tidak HP yang bagus ya, itu ketika dicas harus mengeluarkan tegangan sekitar 3,2 sampai 4,2 volt ya. Jadi handphone yang bagus itu harus mengeluarkan tegangan sekitar itu, dan ketika dicek itu hanya keluar 0,09 seperti yang digambar ini, tegangan yang keluarnya hanya cuma 0,09, itu dipastikan bahwa handphonenya mengalami kerusakan pada pengecasannya. Dan di sini itu kita belum mengetahui kerusakannya di mana, tetapi setidaknya di sini kita bisa mengetahui bahwa baterai dalam kondisi baik ya. Permasalahan ada pada mesinnya, bisa mesin bawah ataupun mesin atas ya. Jadi ketika diukur tegangannya seperti ini 0,09, baterai tidak jadi masalah, baterai kondisi oke. Permasalahannya itu ada bisa di konektor cas, bisa di IC cas, bisa di fleksibel, bisa di komponen-komponen yang kecil seperti dioda, kapasitor ya. Itu bisa terjadi mengakibatkan pengecasan pada Redmi 4A ini tidak berjalan ya, atau tidak bisa atau tidak mau mengecas. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang
konektor ya. Oke, kita di sini ada konektor atau bagian bawah, papan bawah. Jadi teman-teman sebelum mengganti konektornya, bagian papan bawahnya ya, ketika teman-teman HP teman-teman tidak bisa mengecas, coba congkel ini yang saya tandai warna kuning ya. Ini adalah dioda. Biasanya dioda ini sering sekali short ya. Jadi buang saja, bisa dicongkel pakai apapun, pakai kuku juga bisa ya. Jadi dibuang, setelah dibuang coba dicas kembali. Jadi ketika ternyata sudah bisa dicas, memang berarti permasalahannya pada dioda. Tetapi kalau misalkan dicongkel pun tetap sama, tidak bisa dicas, teman-teman bisa langsung ganti konektornya ya. Coba ganti konektornya, harganya murah ya, sekitar 8.000 sampai 15.000 untuk papan bawahnya ya, yang satu set dengan konektor cas. Dan yang terakhir adalah permasalahan pada IC cas ya. IC cas ini harus tukang servis yang mengganti ya. Jadi teman-teman harus ada keahlian khusus kalau ingin mengganti konektor casnya, untuk mengganti IC chargernya. Untuk IC casnya itu berada di atas konektor baterai ya. Itu yang warnanya hitam, persis di atasnya itu adalah IC cas ya. Biasanya kalau permasalahannya di IC cas, handphone ada yang mati total ya. Jadi dinyalakan walaupun baterainya masih ada, tetapi ketika dinyalakan itu biasanya tidak mau menyala ya. Biasanya itu ada di IC cas ya. Dia mati total karena IC casnya mengalami kerusakannya. Dan untuk di IC cas lagi itu biasanya terjadi ketika pengisiannya tidak stabil ya. Jadi kadang panas, jadi HP-nya panas ketika dicas. Itu biasanya permasalahannya itu ada pada IC cas ya. Dan ini saya perjelas lagi untuk gambar dari IC casnya. Kalau di gambar ini itu ada di bagian bawah konektor baterai ya. Ini adalah bentuk IC casnya, ukurannya sangat kecil. Jadi memang harus teknisi yang mengganti IC casnya ya. Dan untuk penggantian IC cas itu jangan sampai lupa di mana titiknya ya. Titiknya jangan sampai lupa, karena kalau lupa itu teman-teman nggak cek lagi HP-nya short atau enggak, permasalahannya bisa fatal ya. Dan yang terakhir adalah handphone tidak bisa dicas karena HP short ya. Untuk kasus short itu susah sekali, nanti kita akan bahas lain kali. Kemudian sekian video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa.